Oke guys, salah satu cara memaksimalkan kita menggunakan heksagonal untuk membantu, karena memang kondisi lingkungan atau geografisnya kawan-kawan bisa lihat di belakang ada pohon-pohon apa semua, dan di sini juga termasuk lereng guys. Di sini kita bisa lihat lereng atau bukit, sementara ini bangunannya guys. Pohon yang ada juga lebih tinggi. Sebenarnya di sana ada tiga bangunan. Tiga bangunan itu terlihat ujung atap di sana. Kemudian di sisi kanan saya ada lagi, kita bergeser. Jadi kalau untuk kita bersaing bisa lihat. Di sisi kanan ada dua lagi yang secara geografis lebih tinggi daripada kita. Kita di bawah lereng ini guys. Bro, dielus-elus siripnya bro. 7 jalur kabel yang sistem instalasi yang kita terapkan. Ampli diperlukan 4 player, masing-masing suara heksa, LMB 2 suara, kemudian suara tarik itu sendiri, dan suara inap. Ada timer untuk pemutus arus kalau sudah jam 8 malam harus mati, mengingat ini adalah lingkungan atau pemukiman untuk daya saing. Oke bro, kita sedikit mereview proses observasi kita di 4x8 5 lantai. Mungkin kawan-kawan yang lain sudah melihat video-video kita sebelumnya terkait permasalahan dan apa semua yang pernah kita live. Kali ini saya akan sedikit mereview termasuk sekat, kemudian pola Twitter kita, terus sistem audionya juga. Jadi bangunan ini intinya pernah produktif, tapi 6 tahun terakhir, karena usianya memang 6 tahun, 2 tahun terakhir ini mengalami penurunan, turun, dan tidak dilakukan evaluasi. Kemungkinan besar yang ada ini akan habis. Yang pertama masalahnya adalah sistem perawatan yang kurang teratur, kedua dari pola panen yang kurang konsisten, dan yang ketiga hama itu sendiri. Ini salah satu di antara ketiga permasalahan yang tadi yang memberikan efek bisa stuck, bisa tidak berkembangnya sebuah bangunan. Oke guys, kali ini kita kebetulan daripada Twitter sudah dibeli oleh yang punya. Kebetulan di sini menggunakan Twitter inap, kita pakai Audax 65. Kebetulan yang punya sudah pakai Audax, sudah beli Twitternya terlebih dahulu. Dan kemudian di sini kita coba bantu menggunakan les, karena memang sirip ini bermasalah.
Itu yang pertama. Bermasalahnya karena licin dan diketam. Ini permasalahan. Jadi kita bantu menggunakan les agar memudahkan burung-burung beradaptasi ke sirip. Semuanya kita pakaikan les seperti ini. Sebelum kita lanjut video berikutnya, jadi tujuan penggunaan les ini mungkin bisa kawan-kawan cek juga di channel paku kita bersama kawan-kawan ini. Nah, ini lagi proses penghamburan klerat ya. Nah, ini klerat memang untuk racun tikus yang sengaja kita hambur. Ini adalah klerat untuk menjaga tikus. Nah, ini oke, ini kita menggunakan racun klerat. Oke, kita lanjut kembali ke pembahasan. Jadi tujuan kita menggunakan sistem les tempel ini, mungkin kawan-kawan bisa lihat juga di channel YouTube bagaimana kita membuatnya. Kebetulan ini kita buat tanpa menggunakan plywood atau triplek, tapi ini kayu yang kita pakai khusus untuk landasan walet. Ini sangat membantu guys, mengingat dari proses sirip ini memang licin, memang bermasalah. Karena apa? Mengingat daripada sarang-sarang atau polesan-polesan yang ada lebih dominan ke sudut atau ke area kurang lebih seperti ini guys. Jadi sudut-sudutnya. Jadi ini kita bantu menggunakan les. Nah. Kemudian daripada proses yang ada, ini salah satu sirip yang menurut saya bermasalah juga. Bermasalahnya apa? Karena ini adalah salah satu kayu getah, yaitu durian. Kayu durian yang memiliki getah tinggi. Apabila ada over dalam penggunaan atau media air, ini sangat berisiko sekali, mengingat daya lantai yang ada guys. Mengingat daya lantai yang ada sedikit rendah. Dan semua baskom-baskom seperti biasanya sudah kita kasih keluar semua dan tidak ada baskom-baskoman. Kawan-kawan bisa lihat, tidak ada kita pakai baskom-baskom. Untuk sistem twitternya kita menggunakan, kebetulan sirip ini sejalur atau searah dengan sangat berbeda seperti biasanya. Umumnya melintang seperti ini, tapi ini membujur bangunan. Kawan-kawan bisa lihat, ini membujur bangunan. Jadi di sini kita hanya menggunakan 9 Twitter dengan konsep yang sudah kita menurut kita bagus lah, kurang lebih seperti itu. 1, 2, kemudian 9 biji. Dan di sini di lantai terakhir atau lantai dasar kita menggunakan tarik, kurang lebih turun dari sirip itu sekitar 50 cm. Kita bergeser lagi guys untuk sistem void. Kebetulan ini tidak bisa kita bongkar habis karena memang si sirip yang ada ini membujur searah bangunan. Takutnya kita potong semua, yang ada sirip ini bisa bablas atau amblas ke bawah. Ini pertimbangan kita, jadi sehingga kita sisakan beberapa lembar sirip seperti ini. Beberapa sirip. Jadi untuk void ini ukuran sebelumnya dari sini, ukuran sebelumnya 170 kali 170, dan sekarang kita kasih lebar dengan ukuran 2,5 kali 170, 2,5 kali 170, karena memang tidak bisa kita pangkas habis sirip yang ada karena membujur atau searah bangunan, sangat berisiko bisa amblas.
karena tidak ada penahannya. Kemudian kita menggunakan penopang juga. Penopang ini kuncinya untuk menahan lantai ini, karena memang siripnya tidak seperti umumnya membujur melintang seperti ini, tapi ini lebih membujur. Jadi untuk voidnya kurang lebih seperti ini jadinya guys. Kurang lebih seperti ini. Dan seperti biasa guys, kita akan mengambil posisi lar seperti umumnya, seperti biasa ke pekerjaan kita sebelum-sebelum, akan mengambil posisi lar terjauh dari LMB. Yang pertama untuk mengurangi intensitas pantulan cahaya juga, kita menggunakan skat bagian dalam, nanti kita akan naik ke lantai atas. Dan semua tweeter yang kita pakai adalah tweeter 65 Audax, karena memang sudah dibeli yang punya. Mulai inap sampai ke tarik larnya, pintu lar, semuanya seperti biasa dengan konsep menyerong sampai lantai atas. Kurang lebih seperti ini guys. Dan di sini juga power yang sesungguhnya untuk void ini kita menggunakan magnet, yaitu magnet SSTN68 untuk tweeter tarik void. Kenapa kita tidak mengarahkan tweeter lar ke monyetan atau ke LMB? Nanti kesannya ramai guys ya. Jadi kita fokus kepada tweeter magnet. Di sini saya menggunakan magnet STS68, produknya Budiman. Oke bro, kita lanjut lagi ke sistem skat. Semuanya kita menggunakan media skat dengan terpal, kurang lebih seperti ini. Dan lar kita masing-masing ukuran 1x1, 1x1. Yang terdekat atas, yang terdekat dengan pantulan cahaya, kita menggunakan ukuran 80x80. Oke, kita naik guys. Naik ke lantai 2. Buat kawan-kawan yang yakin dan merasa masuk akal, silahkan dicoba. Di sini lantai kedua kita menggunakan lar dengan ukuran 1x1 meter. Tapi sebelumnya guys, kawan-kawan bisa lihat ini lantai memang sudah kita bersihkan beberapa hari yang lalu, dan belum ada perkembangan yang artinya burungnya banyak. Nah, ini bekas-bekas kotoran yang sudah kering. Ada kotoran kering-kering sudah. Jadi ini salah satu bangunan yang bermasalah terkait pola panen. Yang ada sarang berkurang, kemungkinan tidak diberi perhatian, kemungkinan burungnya yang ada akan habis. Seperti biasa saya menggunakan untuk satu ruang tweeter inap dengan jumlah 8 biji saja. Kawan-kawan bisa lihat ini. Dan kita di balik lar ada pembatas cahaya lagi, kemudian untuk arus terbangnya burung. Seperti biasa guys, kita tidak menggunakan suara tarik lagi di ruang inap, karena memang dasar kita mengandalkan suara inap itu sendiri. Seperti pekerjaan kita sebelum-sebelumnya, kita tidak menggunakan suara tarik di ruang inap sampai ke lantai atas. Oke guys, kita lanjut. Kita lanjut guys. Kita hanya mensiasati dengan kardus-kardus bekas yang bisa kita maksimalkan. Kedua dengan terpal. Nah, mungkin seperti ini kawan-kawan bisa lihat, di sana ada lar 1x1. Ini ada skat bagian belakang lagi dengan konsep Z atau zigzag untuk membatasi pantulan cahaya. Itu fungsinya. Yang kedua untuk daya arus terbang burung, untuk penghafalan akses itu sendiri guys. Kita naik lagi. Nah, ini lantai
lantai 4. Kebetulan ini 5 lantai. Nah, ini bisa kawan-kawan lihat, ini bangunan yang dulunya pernah produktif, sekarang jadi berkurang penghuninya akibat sebab dan akibat. Ini kita menggunakan kardus. Insya Allah nanti akan kita live guys, live bagaimana reaksi kalaupun ada burungnya. Untuk pintu lar yang terdekat dengan LMB, karena akan dominan cahaya, kita mensiasati pantulan cahaya itu menggunakan ambal. Bisa menggunakan ambal, bisa juga menggunakan kain. Karena ambal atau kain sifatnya menyerap. Kalau kita menggunakan terpal, masih memantulkan cahaya. Jadi kita pakai ambal. Kebetulan ambal ini bekas daripada skat sebelumnya. Dan ukuran yang terdekat dengan LMB juga kita perkecil, yaitu 80 x 80. Dengan konsep Twitter seperti biasa menyerong, karena power yang sesungguhnya kita ada di tarik point magnet. Bagikan video ini guys kalau merasa ini bermanfaat dan bisa membantu kawan-kawan kita semua. Kita lanjut ke lantai yang paling atas, yaitu lantai 4. Oke, bisa kawan-kawan lihat, terlihat pantulan cahaya yang kemungkinan cahaya untuk masuk ke ruangan ini sangat tinggi. Di sini kita melakukan proses pembatasan cahaya atau sekat yang sekaligus jadi arus terbang burung. Dan seperti biasanya juga kita menggunakan Twitter per lantai hanya 8 biji. Bisa kawan lihat, bisa kawan-kawan perhatikan semua, kita menggunakan per lantai hanya 8 biji dan tidak ada suara tarik. Suara tariknya hanya fokus kepada lar. Karena dasar kita tetap mengoptimalkan atau mengandalkan kualitas daripada inap itu sendiri. Twitter inap yang kita pakai adalah Twitter, sekali lagi Twitter Audax 65, karena memang sudah dibeli daripada yang punya bangunan. Tidak mungkin saya tidak pakai karena sudah terlanjur dibeli. Ini bekas bangunan yang pernah produktif guys. Saya sedikit bercerita. Ini salah satu bangunan yang pernah produktif dan pernah menghasilkan anakan-anakan. Kalau dilihat daripada karya abstrak yang ada di dinding, ini sudah sangat produktif. Tapi kenapa mengalami masalah? Jadi kawan-kawan, untuk menandakan sebuah bangunan itu produktif atau berkembang, kita bisa melihat daripada karya abstraknya seperti ini. Kotoran-kotoran di dinding. Jadi adaptasi burung yang ada ini cukup bagus, tapi tidak bertahan. Ini yang harus kita cari solusinya. Kemudian yang LMB kita menggunakan ukuran 65 x 1 meter. Kebetulan di bangunan ini kita menggunakan 3 suara hexa, LMB ada 2 suara. Twitter magnet tidak lepas daripada itu. Karena ini lar terdekat dengan LMB tanpa monyetan, jadi searah dengan LMB. Lar ini kita buat ukurannya 80 x 80. Bisa kawan-kawan perhatikan, ini 80, ukurannya 80. Seperti biasa juga Twitter penanda lar kita menyerong. Kemungkinan ada pertanyaan, kenapa harus menyerong dan kenapa tidak mengarah ke LMB atau mengarah ke monyetan? Karena secara logika saya, power yang sesungguhnya adalah di titik point, yaitu titik magnet. Karena dalam kita menciptakan fokus sumber suara itu tidak mudah bro. Itu lebih kepada proses penyetingan. Oke guys, semoga video ini bisa menjadi salah satu referensi buat kawan-kawan untuk dijadikan bahan evaluasi dalam memantau, mengamati perkembangan bangunannya. Di sini kita hanya menggunakan kardus, memanfaatkan keadaan yang ada. Bagi saya, Twitter tidak harus fokus kepada lar,
Dalam arti tidak harus menghadap ke lar semua, karena saya meyakini burung ini tidak terbang satu arah, karena pasti ada bolak-balik. Tapi yang menentukan bagaimana kita menciptakan arus terbang yang tidak mempersulit burung. Kurang lebih seperti ini, lar, arus terbang atau sekat pembatas cahaya. Oke bro, sampai lantai atas kita menggunakan media alat bantu seperti les, karena bangunan ini menurut saya harus kita kasih perhatian lebih karena pernah berkembang dan pernah produktif. Kenapa permasalahan ini jadi sedikit miris menurut saya? Dalam arti burung yang sebelum-sebelumnya bisa berkurang. Saya pastikan juga kalau bertahun-tahun seperti ini pola dan metode yang diterapkan, kemungkinan burung yang ada bisa habis ditelan LMB tetangga. Yang jelas dalam persaingan ini saya tidak bisa naik ke atas untuk melihat kompetisi kita di kiri kanan guys, lumayan padat. Ini bekas bangunan yang pernah produktif guys, tapi bisa kawan-kawan semua lihat atau perhatikan kotoran, semuanya kering, semuanya kering. Semuanya kering. Nanti akan kita coba live nanti kalau memang ada burungnya nanti guys. Ini pernah produktif. Jadi lantai ini kita bersihkan semua. Sudah 3 malam untuk kita melihat daripada peluang yang kembali ke sarangnya. Oke, lihat bahwa bangunan ini pernah produktif, karya abstrak di dinding guys. Tapi kalau sudah kering seperti ini dan ditinggal oleh Bu Walid, kita bisa apa? Untung dan ruginya bukan ke siapa-siapa, tetap ke kita juga guys. Jadi perlu sebuah sistem, perlu sebuah metode untuk kita mempertahankan yang ada. Saya akan coba ke bawah lagi guys. Oke bro, itu sorry, Twitter kita sedikit menyerong ke point yang ada ini guys. Point mungkin bisa terlihat jelas dari atas. Point yang ada sekarang ukurannya 170 kali 2,5. Yang sebelumnya mungkin kawan-kawan bisa lihat ini bekas yang kita pangkas. Void sebelumnya ini hanya 170 kali 170, sekarang jadi 2,5 kali 170. Terima kasih bro sudah berpartisipasi di live kita. Bagikan video ini kalau bermanfaat dan bisa memberikan nilai positif plus kepada kawan-kawan. Hanya ini yang bisa saya berikan ke kawan-kawan semua. Semoga ada hal positif yang bisa diambil. Terima kasih. Sekali lagi buat kawan-kawan yang menanyakan masalah sistem sirkulasi atau sistem angin, saya tidak bisa menjelaskan karena ini masalahnya harus berhadapan dengan kondisi. Sekali lagi mohon maaf, saya tidak bisa mengurai dengan kata-kata, intinya seperti itu. Tapi kalau berhadapan dengan kondisi, kemungkinan alternatif insting itu bisa berjalan. Jadi kita hanya memperlihatkan atau strategi yang kita lakukan di sini, apapun itu, kalau bermanfaat dan masuk akal kawan-kawan semua silahkan dipakai. Kalau ragu sebaiknya jangan. Kebetulan kita sudah selesai melakukan penyemprotan cairan perangsang birahi. Alhamdulillah di hari ke-6 ini kita secara keseluruhan finish dan siap kita on-kan kembali. Terima kasih atas partisipasi kawan-kawan semua. Semoga apa yang terlihat di sini tidak ada maksud niat menggurui, tidak ada maksud mendikte atau merasa lebih pintar.
tapi di sini saya ingin berbagi informasi. Sukses untuk kawan-kawan semua, semoga sehat selalu bersama keluarga tercintanya, dan pekerjaannya selalu lancar, dan rezeki pun lancar. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas, salam waras, salam Sonjet.